Nah, di sisi yang lain manusia itu kan haus sensasi. Jadi gerejaku gitu-gitu tok. Gitu-gitu terus itu. Sebagus-bagusnya gerejaku itu ya nggak ada seperempatnya gereja lain. Tapi nanti kalau ketika dia pindah ke gereja lain paling tahan 2 tahun tiba ya gitu-gitu tok gitu. Nah, ini unsur media sosial itu memanjakan memanjakan diri kita dengan hentakan-hentakan. Lucu, ketawa, nangis itu dalam beberapa detik. Sementara di dunia nyata emosi itu jalan lebih pelan kan. Jadi masyarakat ini berubah, sementara gereja-gereja terengah-engah dan kehilangan visi. Apakah kita harus mengikuti perubahan ini, atau apakah kita stay pada bentuk kita yang dulu? Nah, kita udah menyaksikan beberapa tahun yang lalu di salah satu tempat di ibu kota itu yang disebut politik identitas itu di lapangan gala, di media sosial luar biasa gila. Ya berarti kan kalau kita tuh sering kan kita kebaktian misalnya online, kan kita juga kadang-kadang juga banyak dengarkan khotbah ini dan itu kan memang sebenarnya tidak semuanya kadang-kadang tuh dalam artian betul sekali. Kadang-kadang even di khotbah maksudnya. Event di khotbah, event di gereja betul. Kan berarti kan berarti gereja itu harus benar-benar, dan kita harus dapat benar-benar sesuatu yang benar sekali. Dalam artian pegangan satu itu harus benar kan, harus kuat. Maksudnya kalau dihubungkan sama gereja juga ya, kehidupan bergereja itu kan kadang-kadang intinya kita bergereja itu kadang-kadang tidak tahu, maksudnya tidak dapat, tapi mungkin banyak rutinitas, kegiatan-kegiatan yang kadang-kadang malah membingungkan jemaat, kadang malah gereja jadi blunder ya. Sebenarnya ngopo sih aku gereja? Kenapa sih kok aku harus ke gereja? Akhirnya mereka malah online ke sana ke sini sini lebih menarik, lebih wow, lebih boom pilihan gitu. Dan standar sana dijadikan standar di sini juga pasti. Itu kan seperti kita makan soto di luar, kemudian kita komentari mamah kita masak soto gitu ya. Ya itu udah pasti menciptakan perang dunia ketika di rumah gitu ya. Tapi itu tadi yang dikemukakan Yudi itu menarik gitu. Jadi sekarang akses pada pilihan itu banyak. Ya, bahkan di gereja saya tuh pernah tuh penyambut jemaat saya komplain, "Pak, ada datang orang ikut ibadah di gereja kita, Pak. Buka laptop, streaming khotbah gereja lain di gereja kita, pakai speaker, nggak pakai headset." Terus harus diapain orang kayak gini gitu? Datangnya di gereja saya, streamingnya gereja lain, nggak pakai headset, pakai laptop. Nah, itulah pakai speaker lagi, dan itu kan mengganggu orang di sekitar, dan nampaknya dia nggak peduli gitu. Nah, ini mungkin contoh ekstrim ingin menunjukkan bahwa sekarang pilihan itu banyak. Pilihan itu banyak banget, dan begitu banyaknya pilihan sehingga yang tradisional yang selama ini kita jalani biasanya menjadi tidak berarti gitu. Oh, sekarang udah pilihannya banyak. Oh, kenapa saya harus ada di sini? Oh, kenapa saya harus ada di sini? Mungkin karena ikatan-ikatan masa lalu. Papaku dulu gereja di sini, mamaku yang mendirikan, omaku yang mendoakan, maka aku hadir di sini. Tetapi hatiku nggak di sini, maka dia kemungkinan melakukan hal-hal yang lain. Jadi mari kita sepakati dulu, banyaknya pilihan belum tentu membuat orang cerdas. Karena capek gitu loh. Aku capek milih gitu. Wes yang paling sering ukurannya apa? Yang viewersnya paling banyak deh. Yang populer lah. Ya, yang populer ya. Dan popularitas itu kan sangat mungkin bisa direkayasa gitu kan. Betul. Nah, akhirnya bisa jadi yang populer, yang salah, yang keliru bisa karena ada unsur uang, ada unsur iklan, pertumbuhan yang gila-gilaan, sehingga kemudian muncul tokoh tertentu yang sebenarnya ya acaranya nggak sehat gitu, tapi somehow jadi rame gitu. Nah, di sisi yang lain manusia itu kan haus sensasi gitu. Jadi gerejaku gitu-gitu tok.
gitu-gitu terus itu. Sebagus-bagusnya gerejaku itu ya nggak ada seperempatnya gereja lain. Tapi nanti kalau ketika dia pindah ke gereja lain paling tahan 2 tahun tiba-tiba ya gitu-gitu tok gitu. Nah, ini unsur media sosial itu memanjakan diri kita dengan hentakan-hentakannya. Lucu, ketawa, nangis itu dalam beberapa detik ya. Sementara di dunia nyata emosi itu jalan lebih pelan kan gitu. Ya dong, nggak mungkin kita ketemu orang langsung seperti kita ketemu komika langsung 2 detik baru muncul udah ngakak gitu ya. Kalau saya ketemu Yudi pertama tuh saya ngakak gitu kan, wah itu kita punya masalah gitu. Ada apa gitu loh. Jadi masyarakat ini berubah, sementara gereja-gereja terengah-engah dan kehilangan visi. Apakah kita harus mengikuti perubahan ini, atau apakah kita stay pada bentuk kita yang dulu? Kalau kita ngikutin ini, kita nggak pernah belajar melakukan seperti itu. Terlalu banyak perubahan. Tetapi kalau kita stay di sini, kita kehilangan orang. Nah, akhirnya gereja itu menurut saya mengambil langkah setengah-setengah. Ya, misalnya ini gereja tradisional, ibadahnya itu liturgikal sekali. Ini gereja yang kontemporer, ibadahnya itu pakai band rame gitu ya. Akhirnya gereja selalu mengambil jalan tengah. Ya diganti lagu-lagunya supaya rodok rame dikit. Dengan harapan meraih 2 masa. Tapi seringkali yang terjadi Yudi dan Peter bisa jadi kontradiktif loh. Yang tradisional merasa gereja apa? Wis nggak kayak dulu lagi. Yang suka kontemporer bilang yopo ini KW-nya gereja sebelah. Nah gitu kan malah nggak kena kan gitu ya. Jadi memang meramu posisi di tengah perubahan yang terjadi itu nggak gampang dan itu butuh visi sih. Butuh visi. Kalau nggak ada visi ya gerejanya resesi. Nah itu. Tadi kan balik lagi gerejanya resesi. Iya betul. Kita juga maksudnya dengan resesi itu juga takutnya terjadi di gereja itu maksudnya. Termasuk resesi orangnya ya. Terus resesi regenerasinya. Betul. Sebenarnya dari orang bukan regenerasi masalahnya. Dari orang duitnya yang kerasa. Paling penting. Penting gitu ya. Iya. Ya jadi kalau nggak ada visi, setiap saat adalah resesi. Nah itu menarik. Nggak ada visi ke depan, setiap saat adalah resesi. Tapi kalau punya visi, resesi ini justru menjadi kesempatan untuk meraih sesuatu yang lebih besar. Saya kasih contoh yang konkret ya supaya ada bayangan gini ya. Dulu yang mendengarkan misalnya khotbah saya itu ya cuman jemaat saya. Terus ada masa sulit ya, ada kesulitan, ada resesi. Jemaat nggak bisa datang ke gereja. Terus kita live streaming. Begitu live streaming berarti direkam di YouTube. Begitu ada rekaman di YouTube, bisa jadi bentuk-bentuk lain di media sosial. Nah ternyata ketika orang tidak datang ke gereja dan kami live streaming itu, yang dengerin khotbah gereja kami itu bisa sampai sedunia itu, dalam tanda kutip ya. Bisa sampai Amerika, bisa sampai ini, bisa sampai dari respons-respons itu kan kita tahu dari dashboardnya YouTube, kita tahu dari mana itu. Nah dari kesulitan ternyata justru menghasilkan sebuah inovasi. Karena apa? Karena punya visi. Kita nggak bisa gini terus. Untuk bertahan kita mesti masuk ke live streaming, mesti pakai YouTube dan yang lainnya. Jadi resesi, kesulitan di dalam dirinya tidak pernah buruk. Respons kita lah yang membuat itu buruk. Respons kita lah yang juga bisa membuat ini melejit. Kata kuncinya itu ya. Jadi apapun kesulitan yang orang bayangkan tentang masa depan dan itu mempengaruhi kehidupan gereja, problemnya bukan itu sendiri, problemnya responsnya gitu loh. Responsnya. Nah, mengapa gereja kemudian mengalami masa sulit, resesi secara keuangan juga dan yang lainnya? Karena dia disandra oleh rutinitas. Tidak mampu melihat visi ke depan sehingga tidak ada inovasi. Tapi ini kan gereja Tuhan Yesus Pak, dipelihara. Iya, tapi setengah mati. Dan kemudian kita bertanya, kok gereja lain bisa begitu dinamis ya? Gitu. Tapi ya memang ya, bicara tentang rutinitas itu kadang malah ini juga capek juga ya kadang ya Pak ya. Bisa capek juga kalau nggak ada, misalnya nggak ada inovasi, nggak ada sesuatu yang
gini loh, visi itu ya sebenarnya Iya. menggerakkan kita semua sebenarnya. Nah kalau misal ya kita sempat beberapa kali mungkin Brainstorming. Hah? Apa? Brainstorming beberapa kali. Enggak beberapa kali capek. Oh, capek. Ya, rutinitas gitu loh, Pak. Kok gini terus dan lain sebagainya. Kira-kira gimana, Pak? Maksudnya Oke. ada solusi nggak? Jadi satu sisi rutinitas itu kita butuhkan. Tetap butuh Ya, ya. kita mandi, makan, berangkat, Ya. bekerja, gitu ya. Coba tiap hari urutannya diganti gitu ya. Wah, hidup kita nggak karu-karuan, jiwa kita rusak. Iya, iya. Jadi rutin itu di dalam dirinya tidak buruk, gitu ya. Oh, ya. Tetapi ya. ingat, ketika Tuhan menciptakan 7 hari, Dia minta pada hari yang ke-7 sahabat Istirahat. manusia beristirahat. Beristirahat artinya apa? Keluar dari rutinitas dengan sengaja. Tuhan tuh tahu banget manusia lah. Dia butuh rutinitas, oke dikasih 6 hari rutin. Hari yang ke-7 kamu keluar dari rutinitasmu. Supaya apa? Supaya kamu ada aktivitas yang baru, ada inovasi, ada visi untuk menjalani hari-hari selanjutnya. Jadi orang yang mengatakan saya benci rutinitas, saya tidak mau hidup yang rutin gitu ya, itu juga bahaya. Itu ngerusak jiwa gitu loh. Ya. Itu nggak oke. Dan lihat pola yang Tuhan tetapkan. Ada saat kita menjalani rutinitas, ada saat kita keluar dari rutinitas itu. Memberi kekuatan untuk menjalani rutinitas sekaligus merefleksikan perjalanan 6 hari itu agar ada visi yang baru. Nah, tapi kadang repotnya adalah hari Sabat yang Tuhan beri itu seringkali hanya dipakai untuk istirahat, tidak untuk merefleksikan perjalanan masa lalu, sehingga tidak punya visi ke depan. Bahkan kalau hamba Tuhan nih seringkali dikasih cuti ya, bilang saya nggak mau cuti. Rohani kalau hamba Tuhan rohani itu nggak cuti. Nah itu justru ngeri bagi saya. Jadi burnout ya. Jadi burnout karena dia tidak punya waktu untuk melakukan refleksi, menengok kembali. Nah ketika dia tidak mampu merefleksikan diri, dia akan gagal melihat visi ke depan. Nah kami itu pernah di gereja itu punya ide gini ya, penatua nggak usah melayani tiap minggu kali ya. Ada minggu di mana dia duduk bersama dengan keluarga. Guru sekolah minggu juga gitu kali ya. Minggu kelima ngundang aja pemain panggung boneka atau yang lain dari luar. Maksudnya supaya refresh gitu ya, betul, supaya refresh. refresh gitu. Ide yang baik tapi belum tentu bisa diterima. Nah, tetapi saya ngerti sekarang kalau orang tidak mau berhenti dari rutinitas untuk melakukan refleksi, dia nggak akan punya visi ke depan. Nah nanti rutinitas itu pelan-pelan akan menenggelamkan dirinya dan mereka heran. Dulu kita ajar pakai kain flanel, murid sekolah mingguku jadi penatua. Tapi makin lama kok muridnya nggak ada, makin lama nggak ada dengarkan. Nah, berarti kan dia udah tenggelam dalam rutinitas. Dia tidak mau berefleksi sehingga dia tidak mampu melihat visi ke depan. Ayo barangkali gerejanya perlu mikirkan ya, kita break semua pelayanan ya, kita undang semua pengkhotbah tamu apa luar ya, sementara kita merefleksikan perjalanan yang ada. Iya. Kita diem jadi refleksi. Kalau diem saya darin persembahan. Saya ini bukan diem terus KKR, altar call gitu kan, bukan gitu ya. Ya, Oke. itu kan juga terpengaruh juga berarti sama orangnya ya berarti ya. Maksud saya gini, saya ini kan saya ya bukan kamu beda, iya. kan menuju ke dewasa, menuju ke senior. Kadang-kadang tuh Mengalami resesi ya, Pak. saya sendiri takut bahwa nantinya itu saya setelah menjadi yang, karena jujur juga saya untuk mengikuti yang baru-baru, yang perubahan cepat juga kadang-kadang saya kewalahan. Yes. Takutnya malah saya tuh nanti ke depan malah jadi penghalang, Iya. penghambat. Betul. Mungkin pada waktu muda dulu saya juga sering usul ini, pengen gini juga kadang-kadang kan ada masukan dari yang senior ya. Cuman saya juga takut juga, maksudnya gimana nih caranya saya juga tetap jadi senior dalam artian mungkin menasihati atau gimana, tapi jangan jadi penghalang. Iya. Yang Supaya tidak jadi resesi. Iya. Nah saya sendiri ya, karena saya udah 20 tahun nih di gereja yang sama itu gitu. Saya sadar apa yang Yudi katakan tadi kan. Maka saya harus, kalau pakai istilah teknis tuh unlearn, membuang air yang ada di gelas saya.
atau pakai dalam istilah yang lain, saya harus mengejutkan diri saya gitu. Jadi saya sengaja ikut konferensi yang bukan sedenominasi, ikut konferensi gereja X, gereja Y, gereja C yang lagi viral gitu. Pokoknya saya harus berani menjelajah. Karena dengan menjelajah itu saya menjadi nggak tahu apa-apa, dan ketika saya sudah menuang gelas saya nggak tahu apa-apa, saya baru siap diajar. Saya nggak pernah bisa belajar dengan semua hal yang penuh di benak saya, nggak bisa. Ini harus dikosongi dulu, harus di-unlearn dulu, baru kemudian saya relearn gitu ya. Makanya salah satu cara youth untuk tetap menjaga supaya nggak jadi penghambat generasi yang muda ini adalah kelenturan diri itu tadi. Nah, kalau saya nggak tugas, kalau saya nggak ada apa-apa, saya ikut kebaktian di gereja yang unik menurut saya gitu. Saya duduk, diam, mengamati, ngelihat gitu. Itu sebagai sebuah cara untuk terus mengejutkan saya bahwa ini cara saya untuk melayani, tapi ini bukan satu-satunya cara. Saya boleh mengatakan bahwa saya dipakai Tuhan, tapi Tuhan juga pakai orang lain. Jadi kunci visi ke depan itu selain berani keluar dari rutinitas adalah selalu kejutkan diri kita dengan hal-hal yang tidak biasa. Dan kita percaya Tuhan nggak hanya bekerja lewat diri kita dan komunitas kita, Tuhan sedang bekerja itu. Lihat aja di mana Tuhan bekerja gitu ya. Walaupun kita nggak familiar, nggak suka, nggak cocok, tapi lihat bagaimana Tuhan bekerja. Hasilnya adalah kerendahan hati dan kesediaan untuk diajar kembali. Belum tentu kita ngopi strategi mereka, enggak kok. Tapi kita dapat prinsipnya, kemudian kita aplikasikan ke gereja kita, pelayanan kita. Yang penting dapat prinsipnya itu sih Pak. Pak. Ya, dan digetarkan di apa? Itu tadi rutinitasnya itu dipecah dengan getaran yang cukup tinggi sehingga mikir lagi gitu. Apa ya ini satu-satunya cara untuk melakukan hal itu? Atau ada cara yang lain sebenarnya untuk melakukan hal yang itu gitu. Ya sebagai bisa sebagai referensi, bisa sebagai ide baru kan gitu kan Pak. Paling buruk ya itu contoh buruk gitu, jangan ditiru, paling buruk gitu. Ya kadang-kadang nggak sesuai prinsip juga gitu kan. Ya kita harus hindari itu juga gitu sih. Oke. Tapi itu kelihatannya memang harus ini Pak ya, harus secara tim ya kayak gitu tuh ya. Nah ini pentingnya Yud, karena gini, changes begin at the top. Perubahan itu selalu dari atas. Bisa jadi bawah mendesak, tetapi kalau dari atas tidak memutuskan untuk berubah ya tidak bisa. Kita ingat beberapa pengalaman kita dulu dengan demonstrasi mahasiswa kan lapis bawah mendesak. Tetapi akhirnya lapis atas juga bertindak kan, gitu. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak muda di gereja ya, kalau kamu ngeluh majelismu gini, majelismu gitu, ayo sekarang kamu bagian jadi majelis. Karena perubahan itu mulai dari atas gitu loh. Perubahan atau pembusukan seperti pada ikan selalu mulai pada bagian kepala. Dan tebak ya bagian kepala mana yang cepat membusuk dulu? Mata itu fisik. Jadi mau jadi baik, mau jadi buruk ya mulai dari mata. Kalau nggak punya visi, busuk, rusaklah semua badan. Nah tugas kepemimpinan yang sulit menurut saya ini, jangan hanya doing the routines gitu loh, tapi punya mata nggak? Nah matanya kalau busuk, nanti cuma masalah waktu nih, yang ke bawahnya juga akan busuk gitu. Itu tugas seorang pemimpin itu, leaders do what others cannot do. Jadi kalau misalnya cuma nunggu kebaktian kan orang lain bisa gitu. Dia penatua mau melakukan itu silakan. Tetapi apa what others cannot do di gereja ini? Berarti melihat ke depan, melihat ke samping. Nah itu biarlah itu dilakukan oleh para pemimpin gitu. Leaders do what others cannot do. Pokoknya kalau mereka diam lagi saya edarkan persembahan gitu. Ini QR berat, saya gitu. Diam saya berat. Karena kita konsisten aja berat. Iya. Ya. Kita sudah tangkap maksudnya. Kalau soal itu soal gereja sih kita udah nangkep sih. Ya kita memang harus banyak harus dikerjakan. Banyak harus dikerjakan sih. Ya banyak harus dikerjakan selalu, tetapi apakah yang dikerjakan itu signifikan? Itu yang penting gitu.
apakah yang dikerjakan itu signifikan atau hanya menambah jumlah gitu ya. Jadi saya membedakan urusan kepemimpinan administratif harus jalan, tetapi visi itu loh, itu yang menjadi roh dari organisasi ini gitu ya. Tapi visi leader itu kan maksudnya apakah hanya kita menuntut leader kita supaya punya visi, atau justru sebenarnya dimulai dari kita sendiri ya? Nah, kalau soal melihat visi itu kan ada dua sisi ya. Sisi pertama adalah gereja-gereja dengan kepemimpinan tunggal tuh. Itu geraknya cepat sekali. Pemimpinnya berkata, kemarin waktu saya di Yerusalem saya dikasih Tuhan visi. Gereja kita harus menjadi gereja yang menjangkau dunia. Wes besoknya semua berubah. Jadi kalau nggak mendukung visi Pak Gembala ya jangan jadi dombanya gitu ya. Tetapi ada gereja-gereja yang bergerak lewat komunitas kan gitu ya. Nah ini yang melelahkan. Tidak terlalu cepat berubah, tetapi lebih long lasting. Nah, tetapi secara berkala tadi ya, misalnya fungsionernya gitu, orang-orang kuncinya, pendeta, penatua, aktivis itu mesti kayak apa ya, brainstorm lah. Duduk bareng. Iya, duduk bareng gitu. Duduk bareng, ada yang nyatet, nanti lihat lagi, setengah tahun selesai visi yang baru. Lebih lama, tetapi saya bilang lebih bertahan lama. Karena apa? Kalau di sini pemimpinnya hancur semua. Pemimpinnya jatuh semua. Pemimpinnya keluar semua. Tapi kalau di gereja yang komunitas ini, ketika visi itu menjadi milik bersama, salah satu bahkan pendetanya nggak di situ, ini tetap jalan. Nah ini plus minus sih, sesuai dengan warna gereja masing-masing. Ini kelihatan cepat tetapi bisa cepat juga hilang. Ini kelihatan lambat tetapi bisa lebih permanen. Tergantung pilihannya. Tapi secara berkala gereja itu harus memikirkan ulang. Setidaknya saya nggak berani bilang 5 tahun ya, tapi 3 tahun. Kita mau kemana? Itu visi berarti sebuah target yang hendak dicapai. Tetapi kepemimpinan berdasarkan visi bukan satu-satunya loh. Pandemi ini mengajar ketika kita nggak bisa memprediksi masa depan, kami itu mengambil sisi yang lain, yaitu dipandu berdasarkan values atau nilai. Jadi ibaratnya gini ya, kalau kepemimpinan berdasarkan visi ini, Jupiter, kita pergi yuk ke Suramadu, kita ke Suramadu Pak. Tujuannya jelas, dievaluasinya jelas, Semarang, Surabaya, Suramadu, jelas. Tetapi ketika kita nggak bisa melihat ke depan, penuh ketidakpastian, kita juga bisa bilang gini loh, saya bilang gini, Jupiter, yang penting kita hidup, 1, saling menghormati, 2, saling mentraktir, 3, saling mendoakan. Wes kita apapun acara kita itu gitu, nilai-nilainya. Nah sekarang karena banyak ketidakpastian di masa depan ini, kepemimpinan berdasarkan values ini yang cukup naik daun. Ya karena kita nggak tahu harus mencapai apa ke depan, apakah bisa, apakah ini perubahan terlalu banyak kan. Sepanjang gereja ini 1, memuliakan Tuhan, mencintai manusia, apapun acaranya kita lakukan. Nah itu opsi yang lain ya, tidak berdasarkan visi berupa sebuah titik untuk dituju, tetapi sistem nilai yang kita mau hidupi bersama. Tapi itu kan harus dirumuskan kan, supaya kita bisa hidup dan kemudian bertahan di tengah perubahan itu. Sistem nilai kayak ini Pak, kayak suku gitu ya. Iya. Ini yang mengikat kita yang sebagai gereja itu apa, sebagai gereja X itu apa yang dirumuskan kan. Jadi acara apapun harus mencerminkan visi ini. Nah itu akan bertahan di tengah perubahan semacam apapun, walaupun kita tidak bisa mengatakan kita mencapai titik A atau titik B, itu nggak bisa. Ya kenapa ya? Karena medannya berubah terus gitu loh. Betul. Ya kan, jadi kita nggak harus ke Suramadu kok Jupiter. Sepanjang kita bisa saling mengasihi, saling mentraktir, kita di Semarang aja nggak apa-apa. Kita kan happy gitu, di tengah situasi yang sulit ini. Kadang-kadang ya gereja nggak mau sedikit bekerja lebih keras ya. Apakah ini saatnya meraih sesuatu atau ini saatnya konsolidasi dengan nilai itu, karena kita tidak tahu kemana harus melaju di tengah perubahan yang ada. Oke. Banyak banget sih ya.
Masih di konsultasi. Nggak apa-apa, nanti invoice-nya saya kirim. Kami nggak jadi podcast, jadi kami konsultasi organisasi gitu. Apalagi gue jadi. Ya sudah terjawab semua sih, walaupun jawabannya itu susah dilakukan. Susah karena ya sesuatu yang baru selalu susah. Saya ingat ketika untuk tuntutan studi itu saya harus belajar bahasa Jerman ya, setengah mati. Pokoknya saya lewat aja. Setelah lewat ya sekarang udah lupa semua. Tapi poin utamanya itu tadi, betul. Berubah itu sulit. Kalau berubah itu mudah, kita nggak butuh sekolah sekian lama. Berubah itu sulit. Nah, wong kita disuruh melipat tangan gini, jadi gini aja susah setengah mati gitu ya. Tetapi justru perubahan adalah esensi kehidupan. Kalau kita nggak mau berjuang untuk berubah, pelan-pelan kita tenggelam. Ya, saya kan dari Semarang ya. Dulu waktu saya SMP, papa saya masukin saya ke ini loh, les mengetik. Kalian mungkin nggak ngalami ya, les mengetik itu ada tempatnya. Di Semarang ini ada nama besar waktu itu yang kalau mau terima murid itu diseleksi loh. Kan nggak semua punya mesin ketik dulu ya. Dan dia ketika kita les ngetik itu misalnya hurufnya A itu ditutupi pakai selotip hitam. Jadi kita mengetik buta. Muridnya ratusan dulu. Antri mau masuk, rata-rata orang yang mau nyari kerja dan yang lainnya saya sekolahan gitu kan. Papa saya berpikir kita harus bisa ngetik. Tapi nggak nyampe 10 tahun kemudian usahanya tutup. Ada printer, ada komputer pribadi. 20 tahun mesin ketik itu jadi barang yang langka, unik, dijual di pasar loak sebagai sebuah kenangan masa lalu. Jadi berubah sulit, tapi kalau nggak berubah, pelan-pelan kita tenggelam dan mati. Your choice. Oke. Sebelum saya tambah stres. Tambah stres tambah tercerahkan juga. Sangat tercerahkan. Oke. Bisa kita tutup ya? Ada closing statement. Ada closing enggak Pak? Tentang resesi, tentang. Iya. Oke, closing saya ini gitu ya. Ketidakpastian itu bagian dari kehidupan. Nah, ketidakpastian itu tidak buruk gitu ya. Respons kita lah yang akan menentukan apakah kita tenggelam dalam ketidakpastian, seperti gelombang itu kita tenggelam, atau kita justru berselancar di dalam ketidakpastian itu gitu ya. Jadi apapun yang dihadapi masa depan kita nggak tahu. Tetapi sebagai umat Kristiani kita mesti meyakini kan bahwa janji Tuhan itu, aku nggak akan meninggalkan kamu. Nah sekarang coba pikir, ngapain Tuhan menyertai kalau kita bisa hidup sendiri? Ngapain Tuhan menyertai kalau hidup ini mudah? Jadi di balik janji penyertaan Tuhan ada sisi kebenaran bahwa hidup ini sukar. Karena itu Tuhan perlu menyertai. Jadi terus bersama dengan Tuhan di dalam segala musim kehidupan ya. Amin. God bless you, WP. Thank you Pak. Thank you. Oke, thank you Pak WP atas apa ini? Konsultasi. Podcast dan komplit ya. Dan oke, teman-teman, see you at the next podcast. Bye bye. Oke, bye bye.